Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Queen ya. Mudah-mudahan kalian saat ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita sudah berada di Senin tanggal 25 Januari 2021. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita sudah memasuki muatan pelajaran yang berbeda lagi seperti yang tertera di jadwal kalian. Kita sudah sampai di muatan pelajaran IPS walaupun kita masih tetap berada di tema 6 ya. Sebelum kita lebih jauh untuk belajar, seperti biasa kita awali dulu dengan doa. Silakan Jikru untuk memimpin doa pada pagi hari ini sebelum pembelajaran PJJ melalui Zoom meeting kita mulai. Silakan. Sebelum memulai pelajaran ini, mari kita bersama berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal. Ya, terima kasih kepada Jikru yang sudah memimpin doa sebelum kita belajar ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah adanya dan menjadikan kalian bertambah wawasan dan ilmunya nanti barokah ya. Nah ini Ibu perlihatkan semua yang sudah hadir. Adinda masih belum dibuka kameranya. Ya, ada semua di sini sampai dengan Paras, Cakia udah tampak ya kameranya. Oke, nah sampai Jalva, Nadine, Bagas, Mia juga ya. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat. Ada Lita ya. Nanti lebih kerudung putih ya nak ya. Oke, itu bagus. Rivaldi belum tampak kameranya. Raffi hebat. Backgroundnya udah diganti nih. Ini pakainya laptop apa pakai HP, Raffi? Laptop Bu. Iya. Oke, kalau HP belum ada pengaturan untuk backgroundnya ya. Nah itu berarti Raffi udah pakai laptop. Nyaman sekali untuk mata ya Raffi ya? Ya. Ya. Oke, sudah ada Rafael juga ya. Oke, semuanya sudah hadir, sudah Ibu cek semua di kamera. Untuk share screen PPT Ibu udah tampak nak? Sudah okay. Bu. Sudah Bu. Okay. Kalau sudah bisa Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita hari ini akan mencoba explore lebih jauh tentang khususnya muatan pelajaran IPS tapi di tema 6 yaitu menuju masyarakat sejahtera. Nanti selalu kalian kaitkan dengan tema pembelajaran kita hari ini. Jadi apakah yang kita pelajari itu ada hubungannya nanti dengan tema pembelajaran di tema 6 ini ya. Oke, baik. Mari kita mulai dengan slide berikutnya. Ya, tentunya pada kesempatan kali ini nanti anak-anakku diharapkan, ya, anda semua diharapkan itu merasakan tentang makna proklamasi kemerdekaan. Selain itu, tahu juga, ya, memahami juga. Ternyata kemerdekaan setelah diproklamasikan itu butuh suatu upaya untuk mempertahankannya.
Nanti apa sajakah, itu juga yang nanti akan kalian eksplor pada pagi hari ini ya. Sekaligus kalian juga bisa mengetahui bagaimana sih upaya dari bangsa Indonesia untuk bisa mengembangkan kehidupan bangsanya menjadi lebih sejahtera. Jadi nanti itu kalian kaitkan dengan tema kita ya. Nah, sekaligus juga kelas 6A nanti diharapkan untuk mampu menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaannya, ya, bagaimana upayanya dan juga mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Jadi nanti bentuknya sebuah laporan perjalanan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan, ya. Oke. Kita lanjutkan anak-anak untuk pembahasannya. Tentunya kalian bisa memperhatikan gambar ini ya. Kenapa sih Ibu mewakili dua gambar ini kok bersandingan dengan gambarnya Presiden? Ya, Ibu minta pendapat dari kalian, apa sih yang perlu kita syukuri dari gambar tersebut? Ada yang bisa memberi pendapat? Halo? Dapat menikmati kehidupan yang merdeka, Bu. Ya, oke. Betul sekali, bisa merasakan kehidupan yang merdeka gitu tuh. Coba lebih spesifik lagi kalau kalian amati gambar yang Ibu sajikan di sini ada tampak Ibu dengan Bu Feni ya, dengan background itu apa nih, teknologi pembelajaran ya, seperti itu. Terus juga ada Pak Jokowi ya yang beberapa saat lalu menjadi sampel untuk divaksin ya, sebagai warga negara yang divaksin supaya bisa sedikit mengurangi atau terhindar dari virus COVID-19. Seperti itu. Nah, coba itu lagi. Siapa lagi yang bisa memberi pendapat gitu tuh ya? Apa sih yang perlu kita syukuri dari gambar tersebut selain tadi pendapat pertama ya, gitu. Jadi kita dalam keadaan merdeka. Kira-kira coba apa yang terbersit di dalam benakmu ketika kalian mendapati gambar ini? Silakan, Nak. Kita masih bisa belajar meskipun di rumah. Ini ya, apa sih? Suaranya siapa tadi? Ibu kok nggak tampak ininya ya? Stefan, Bu. Oh, Stefan. Ya. Gimana Stefan tadi? Coba ulangi lagi, Nak, pernyataannya. Kita masih bisa belajar meskipun di rumah. Iya, betul. Ya, jadi posisi di rumah pun itu masih tetap bisa melakukan pembelajaran atau menimba ilmu ya. Tentunya dengan adanya apa nih, Nak? Adanya apa nih? Teknologi yang semakin teknologi dalam bidang pembelajaran. Dalam bidang pembelajaran ya yang sudah diadaptasi ya. Gitu. Tentunya kan kalian masih ingat tentang jasa orang-orang yang melakukan penemuan di tema 3 ya. Dan salah satunya perkembangan teknologinya di masa kini itu ada yang sudah diimplementasikan di bidang pendidikan. Nah, ini menjadi alat-alat pembelajaran virtual ya, seperti itu. Nah, coba sekarang yang selanjutnya. Kira-kira apa yang bisa kamu pahami kenapa sih Ibu menyajikan gambar ini? Gitu. Gambar Pak Jokowi yang sedang divaksin. Coba beri pendapatnya. Siapa yang punya pendapat? Silakan. Belum sarapan semua? Silakan anak-anak. Apa yang tampak di sini? Oke, Ibu pertanyaan lanjutnya ya.
hal ini ya, misalkan kemajuan dalam bidang teknologi ya, walaupun misalkan belum semua sekolah merasakannya, karena di kota Cirebon aja atau khususnya di kota Cirebon itu hanya baru sekian ratus sekolah ya, bukan ratus, masih puluh ya, sekian puluh sekolah yang baru merasakan ini, gitu tuh ya. Jadi belum semua ya itu. Nah, artinya kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan ini bisa kita rasakan tentunya karena kita berada di dalam keadaan apa? Tadi pernyataan yang pertama yang diungkapkan oleh siapa tadi yang pertama itu? Ustaz. Halo? Suaranya putus-putus, Bu. Oke, Ibu ulang lagi. Ya, Ibu ulang lagi ya. Kalian tadi diminta mengamatin gambar ini ya, gitu tuh. Nah, terus ada pertanyaan apa sih yang perlu kita syukuri dari gambar tersebut? Gitu. Ini hanya 2 gambar yang mewakili, sebenarnya banyak sekali ya. Kalau Ibu mau cantumkan gambarnya banyak sekali ya. Nah, ini ada teknologi pembelajaran. Bisakah teknologi pembelajaran itu dirasakan apabila kondisi negara kita itu tidak dalam keadaan merdeka atau masih dijajah? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Tidak bisa. ya. Tentunya mungkin kita bisa bayangkan negara kita masih termasuk negara yang tertinggal ya, karena sudah merdeka 75 tahun pun posisi bangsa kita atau keadaan bangsa kita itu tentunya masih jauh dari apa yang kita harapkan ya, walaupun sudah cukup lama merdeka. Suara Ibu masih bisa didengar, sayang? Masih, Bu. Masih, Bu. Ibu. Ya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Lalu ini juga ya, itu. Kalau kalian hitung, kita tuh terhitung mulai belajar di rumah ketika kalian kelas 5 semester 2 ya. Berarti di bulan Maret kalau dihitung dari itu sekitar sudah 10 bulanan ya, gitu, hampir 1 tahun. Nah, di dalam kurun waktu itu kan semua orang berusaha ya, semua orang berusaha untuk bagaimana mencegah virus ini tidak menyebar ya. Kalau dia memang seorang ahli di dalam peneliti atau yang meneliti obat-obatan ya, tentunya juga meneliti Buat vaksin. untuk vaksinnya supaya bisa dihasilkan secepat mungkin. Nah, menurut kalian kurun waktu 10 bulan terusan kemudian sampai bisa dihasilkan dan kemudian diproduksi massal dan kemudian diuji cobakan dan akhirnya digulirkan nanti diberikan kepada masyarakat, itu kira-kira bisa kita nikmatin tidak kalau negara kita juga tidak dalam keadaan merdeka? Tidak bisa, Bu. Ya, tentunya mungkin akan terasa sulit ya. Sehingga dari keadaan ini ketika Ibu bertanya apa sih yang perlu kita syukuri dari gambar tersebut, artinya semua kemajuan di dalam bidang kehidupan apapun yang dirasakan oleh bangsa Indonesia ini itu terjadi karena bangsa kita sudah dalam keadaan posisi merdeka. Nah, itu dulu yang harus kalian rasakan. Oh iya ya, coba kalau kita tidak dalam keadaan merdeka atau minimalnya nasib kalian ditukar deh, ditukar. Seandainya kamu itu terlahir menjadi para pahlawan, ya istilahnya mungkin Jenderal Sudirman dan kawan-kawannya. Nah itu kamu yang diturunkan di zaman tersebut. Ya kalau kita melihat konsepnya Doraemon itu kan ada pintu ya, pintu ajaib tuh ya. Nah kamu masuk deh di zaman tersebut. Kira-kira tentunya hal-hal kemudahan dalam kehidupan seperti ini itu akan jauh kita rasakan ya. Jadi
merdeka itu dulu yang harus kita syukuri ya. Dan kita sudah kalau dari 1945 sekarang di 2021. Jadi nanti Agustus 2021 76 tahun. sudah 76 tahun. Kalau ukuran usia orang itu, posisi orang itu sudah sampai di apa ya? Kondisi apa? Kakek-kakek ya. Ya, udah sangat tua gitu tuh ya, seperti itu. Jadi kalau kakek-kakek tuh harusnya sudah banyak yang dicapai ya, seperti itu. Nah, itu juga yang harus kalian camkan. Iya ya, kita tuh sudah 76 tahun merdeka gitu tuh ya, seperti itu. Jadi pantaslah kemajuan teknologi ini semua kita rasakan ya, dan kita harus bersyukur karenanya. Ya. Selain hal tersebut di atas gitu, Ibu juga sajikan ini. Di gambar pertama ini ada gambar apa saya? MRT, Bu. Iya. Apa sih berarti apa sih yang mau Ibu tunjukkan dari gambar MRT ini? Kemajuan teknologi. Dalam bidang transportasi. Iya, dalam bidang alat transportasi ya, jadi perhubungan ya, seperti itu. Khususnya yang Ibu lihatkan ini kemajuan teknologi alat transportasi darat ya, gitu. Jadi ada kereta listrik ya, yang artinya semua kemudahannya kalau kalian mungkin itu karena masih baru adanya di ibu kota ya, otomatis kalau kalian mau melihat kecanggihannya ya memang harus ke sana, seperti itu ya. Nanti someday suatu hari mungkin kota Cirebon juga akan ada ya, seperti itu. Yang berikutnya, apa nih yang Ibu lihatkan? Tempat wisata. Tempat wisata yang indah, yang bagus, yang kalian inginkan, kalian saat ini bisa tidak mendapatkannya dengan istilahnya mudah gitu, walaupun misalkan terlepas dari kondisi pandemi ya. Artinya tempat wisata pun ini juga banyak kita dapatkan ya, seperti itu. Terus ada juga penemuan-penemuan teknologi tepat guna yang salah satunya Ibu sangat tertarik itu adalah teknologi nanobubble ya. Jadi gelembung udara yang ukurannya itu sangat nano. Jadi kan bubble itu bubble? Gelembung ya, seperti itu. Kalau kalian lihat ikan ya, itu suka dia bernafas itu akan menghasilkan gelembung dan itu ukurannya sangat nano ya, sangat kecil sekali. Dan itu adalah teknologi terbaru hasil dari Putra Indonesia loh ya, yang dihasilkan oleh Lembaga Penelitian Indonesia atau yang dikenal dengan LIPI, yang akhirnya bisa diterapkan di teknologi kalau mau membersihkan sungai. Itu bisa loh dengan teknologi ini. Terus mau menghasilkan tambak yang hasilnya besar, atau istilahnya udangnya atau ikannya itu hasilnya itu banyak ya, produktivitasnya tinggi, itu bisa menggunakan nanobubble karena kan nantinya oksigen ya yang dihasilkannya tentunya. Nah, seperti itu. Belum lagi misalkan saat ini kalau membersihkan udara yang diterapkan di ruangan-ruangan sebagai pencegahan dari COVID ya, seperti itu. Dan itu tentunya bisa kita rasakan dan bisa dilakukan karena kita posisi dalam keadaan sebagai negara yang merdeka ya, seperti itu. Oke, Ibu lanjutkan lagi ya. Oleh sebab itu Ibu mengatakan ini semuanya itu ada karena tentunya karena ridhonya ya. Yang pertama karena ridhonya gitu. Nah, selain ridhonya itu apalagi yang bisa itu? Karena negara kita diberi merdeka oleh Allah ya gitu. Jadi
Karena posisi Indonesia merdeka lah, semua kemudahan, semua kemajuan yang tadi Ibu tampakkan itu bisa kita rasakan. Lalu apa sih makna merdeka bagi Ananda semua? Nah, itu yang ingin Ibu coba eksplor pada pertemuan kali ini. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, tentunya ini untuk bisa sampai di posisi peristiwa proklamasi, iya, tentunya itu perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidaklah mudah. Banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi, ya. Masih ingat dari mulai peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok kah? Dari peristiwa munculnya keberanian pemuda-pemuda Indonesia ketika menyatakan dirinya sebagai bahwa satu negara yaitu Indonesia, satu bangsa atau satu bahasa, satu tanah air. Nah, itu pada saat apa? Sumpah Pemuda, Bu. Iya, pada saat Sumpah Pemuda itu kan di tahun 1928. Masih ingat? Nah, karena itu materi di kelas 5 ya, di kelas 5. Nah, sebelum sampai di 1928, sebelumnya itu dibangun satu organisasi yang kita kenal juga, yang memompa semangat perjuangan rakyat Indonesia supaya berjuangnya tuh nggak sendiri-sendiri, harus bersatu katanya. Yong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes. Nah, itu semuanya ayo bersatu, nggak boleh berjuang sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri ya udah. Contohnya aja kalau kalian lihat sapu, diambil tuh sapu ya satu lidi aja, gampang nggak dipatahkan? Gampang, Bu. Gampang. Lain kalau lidinya kita satukan, bisa nggak kita patahkan dengan mudah? Tidak bisa, Bu. Susah, Bu. Ah, itu inti persatuan. Dan itu sudah didengungkan oleh para tokoh bangsa Indonesia itu dari mulai tahun berapa itu? Tahun berapa? 1900. Ayo. 02 ya, saat munculnya organisasi Budi Utomo ya, seperti itu. Nah, sehingga kemudian semua pemuda Indonesia yang terletak di berbagai pulau itu, kemudian mereka menyatakan diri atau istilahnya bersemangat, yang akhirnya di tahun 1928 mereka mencetuskan tuh, menyatakan diri bahwa yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Bayangkan sayang, dari peristiwa munculnya organisasi Budi Utomo ya, kemudian ke proklamasi itu kan juga butuh waktu ya, butuh puluhan tahun. Sampai kemudian ketika dari peristiwa Sumpah Pemuda sampai ke 1945, proklamasi itu berapa tahun kemudian? 43 tahun. Dari 1928, nak. Berapa? 17 tahun, Bu. Ya, 17 tahun kemudian baru terrealisasi yang kita kenal sebagai peristiwa proklamasi ya. Nah, inilah dua tokoh yang ada menjadi ujung tombak dari peristiwa proklamasi. Namun apakah proklamasi itu tiba-tiba terjadi dengan sendirinya? Tentunya tidak. Nah, proklamasi tersebut itu diawali dengan
berbagai peristiwa kejadian. Yang pertama yang bisa kalian lihat di sini ya. Nah, itu coba Ibu besarkan gambarnya. Nah, di sini ya. Tentunya diawali dengan apa nih, Nak? Jepang menyerah tanpa syarat pada pada sekutu. Ya, itu. Nah, kenapa sampai Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu? Masih ingat? Karena itu diawali dengan peristiwa apa tuh? Pengeboman, Bu. Iya, pengobaman ke mana? Hiroshima dan Nagasaki. Iya, kepada dua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Itu sudah juga ya Ibu sedikit bahas di semester 1. Nah, kemudian karena ada peristiwa itu Jepang menyerah kepada sekutu yang notabene di dalamnya yaitu dipeloporin oleh Amerika ya. Nah, akhirnya diambillah kesempatan itu oleh para pemuda Indonesia untuk juga mengambil kesempatan itu sebagai pernyataan bahwa ayo kita juga harus memperjuangkan nih mumpung keadaannya seperti itu. Makanya kalian suka diberi pernyataan seperti ini ya. Jangan melewatkan kesempatan yang kalian dapatkan ya, tentunya kesempatan yang baik ya, seperti itu. Jadi kalau setiap ada kesempatan itu, ini salah satunya. Para pemuda Indonesia pada masa itu mampu membaca kesempatan. Wah, Jepangnya menyerah nih. Nah, sedangkan kan kita posisinya terakhir itu waktu itu dijajah oleh Jepang ya, seperti itu. Yang akhirnya terjadilah peristiwa apa nih, Nak? Rengas Dengklok. peristiwa Rengas Dengklok. Siapa yang masih ingat apa sih inti peristiwa Rengas Dengklok itu? Para pemuda mengusulkan pendapatnya untuk memerdekakan Indonesia lebih cepat. Ya, itu intinya ya. Dan di dalamnya ada satu insiden yang paling kita ingat kalau peristiwa Rengas Dengklok itu apa? Diculiknya Presiden Soekarno. Iya, ya. Oleh para pemuda itu menuju ke Rengas Dengklok itu ya, seperti itu. Jadi untuk bisa mendengarkan semua ide, semua inisiatif dari para pemuda ya gitu. Jadi jangan nurut sama Jepang katanya ya, kata pemudanya. Ayo kita justru itu. Nah, sementara para pemimpin yang diberi kepercayaan oleh bangsa waktu itu dan kawan-kawan seperti Pak Soekarno dan kawan-kawannya itu mau menggunakan prosedur. Nanti katanya kita udah dijanjikan. Nah, tapi para pemudanya nggak mau tuh. Itu ya artinya harus dipercepat. Jangan mengikuti apa maunya Jepang seperti itu. Oleh sebab itu kemudian mereka melakukan apa nih? Perumusan teks proklamasi. Betul, seperti itu ya Nak ya. Jadi akhirnya para tokoh tersebut merumuskanlah tuh teks proklamasi sampai kemudian dibacakan oleh dua tokoh atas nama bangsa Indonesia yaitu Soekarno dan Hatta. Disertai dengan pengibaran bendera merah putih. Itulah detik-detik peristiwa yang kita kenal sampai dengan sekarang, rangkaian peristiwa proklamasi ya. Dan itu harus kalian tahu betul ya Nak untuk sejarah bangsamu ini. Jangan sampai tidak tahu atau tidak paham. Oke, sekarang Ibu lanjutkan untuk penjelasannya ya. Ya. Lalu setelah kita di posisi sebagai negara yang menyatakan kemerdekaan, otomatis kita memaknai proklamasi itu sebagai apa? Coba
Ibu minta Nisa dibaca yang pertama. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Iya, selama berapa lama tuh kita berjuang untuk menjadi negara merdeka? 3,5 abad, Bu. 3,5 abad baru tercapai loh ya, 350 tahun nak ya. Itu satu abad kan 100 ya, kita 3,5 abad. Makanya di sini dikatakan sebagai puncak perjuangannya. Itu ya, jadi titik puncaknya tuh ya itu peristiwa proklamasi. Oke. Yang kedua, Ibu minta dibaca oleh Stephen. Suaranya Stephen. Sepertinya Stephen ada masalah. Ibu minta Queen dibaca makna proklamasi yang kedua. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini nak. Ya, melalui peristiwa proklamasi itulah ya. Jadi sebagai awal terbentuknya NKRI. Ya, jadi NKRI itu terbentuk ya setelah peristiwa proklamasi itu. Penyataan proklamasi itulah yang menyatakan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sampai dengan kedua bisa dipahami makna proklamasi. Ya. Sekarang lanjut yang berikutnya. Mia, baca yang ketiga nah. Makna proklamasi yang ketiga. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Ya, betul. Apa sih yang dimaksud dengan hukum kolonial? Ada yang tahu? Hukum yang hukum yang diberlakukan pada masa penjajahan atau yang diberlakukan oleh para atau negara penjajah ya, seperti itu. Koloni iya, jadi kolonial itu yang kaitannya sama penjajahan ya. Jadi sebagai titik tolak perubahan yang tadinya hukumnya itu diatur oleh negara penjajah kemudian menjadi hukum nasional, yaitu hukum yang diberlakukan oleh negara yang memang merdeka ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Raffi, coba baca makna yang keempat nak. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, itulah tadi, makanya foto-foto tadi Ibu perlihatkan. Ya, itu adalah mewakili negara kita yang sudah sebagian itu sudah menuju ke masyarakat yang makmur. Nah, atau kondisinya sejahtera. Apakah sudah seluruhnya anak-anak, seluruh warga Indonesia dalam keadaan yang sejahtera? Tidak, Bu. Belum semua, Ya, Bu. belum semua, Bu. Betul. Ya, karena belum semua itulah menjadi PR bersama. Yang menggantikan pemimpin sekarang itu kan kalian semua ya. Itu. Jadi tugas ini akan diemban oleh kalian ke depan. Ya, bagaimana ini bahwa dari mulai proklamasi menjadi pintu gerbang. Itu jadi awal masuknya negara yang adil dan makmur itu dimulai dari proklamasi itu, karena bisa mengatur seluruh kepentingan negaranya tanpa harus didikte atau diatur-atur oleh negara lain ya, seperti itu. Itulah proklamasi ya, berkat proklamasi. Nah, semua informasi itu bisa kalian dapatkan dari link ini ya. Link yang ada Ibu berikan di PPT ini bisa kalian nanti cek lebih lanjut ya, atau baca lebih lanjut ya. Ibu hanya ambil yang
penting-pentingnya saja untuk ditaruh di PowerPoint Ibu ya, seperti itu. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya tentunya akan muncul dari kalian ya, atau dari kita semua. Setelah merdeka, apa sih yang terjadi dengan Indonesia gitu waktu itu gitu. Maksudnya setelah dinyatakan merdeka di 1945, tepatnya di 17 Agustus, itu apa yang terjadi dengan bangsa Indonesia gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, nah ini nak, tentunya kita dihadapkan atau bangsa Indonesia, pertiwi kita, negara kita yang baru mulai, ibaratnya itu baru mulai lahir ya saat itu dihadapkan dengan upaya mempertahankan. Ya, bayangkan nak, negara yang baru lahir ibaratnya bayi, itu sudah langsung harus bertarung ya, seperti itu. Nah, kebayang, tapi ternyata hal tersebut itu tidak melemahkan Indonesia. Coba kalian bisa lihat di sini ya, yaitu gambar yang pertama, ini ada peristiwa apa nih nak? Pertempuran Surabaya. Yang kemudian dikenal atau setiap tahunnya kita peringati sebagai hari apa ini? Hari Pahlawan, Bu. Hari Pahlawan. Ya, saat itu. Pahlawan. Dari Agustus ke November itu berapa bulan sayang? Dari 17 Agustus ke November 1945 itu berapa bulan? 3 bulan. Iya. 3 bulan. 3 bulan, Bu. Oktober, Agustus, September, 3 bulan, Bu. November ya. 3 bulannya kurang ya, seperti itu. Karena itu yang peristiwanya 10 Novembernya ya. Itu. Jadi hanya kisaran bulan itu kemudian penjajah atau bangsa lain itu tidak rela loh Indonesia merdeka tuh. Ya gimana mau melepaskan Indonesia? Orang Indonesia itu negara yang sangat kaya ya, sumber daya alamnya begitu melimpah ya, mereka nggak mau ngelepasin ya. Ibarat kalau kalian dapat mainan tuh, punya mainan yang bagus ternyata diambil sama itu orang atau mainannya lepas, tentunya kalian nggak rela. Nah itu yang dialamin oleh para penjajah. Akhirnya mereka datang kan melalui pasukan sekutunya ya, kembali lagi melalui jalur perairan atau melalui pintu gerbang di Surabaya ya, seperti itu. Yang kemudian pertempurannya itu paling terkenal, dikobarkan semangatnya oleh siapa tuh? Oleh siapa? Di pertempuran Surabaya yang paling terkenal semangatnya, ini ada ya fotonya ini Ibu terpotong ya. Sudirman kah? Bukan. Ya. Di Surabaya itu tokoh fenomenal atau tokoh pejuang yang menyemangati rakyat Indonesia untuk mau melawan penjajah yang mau masuk lagi ya, itu atau bangsa Belanda yang sekutu yang diboncengin oleh Belanda saat itu ya, itu. Jadi Belanda itu nyusup atau istilahnya datang kembali itu atas nama ngikut dengan negara sekutu itu ya, itu seperti itu. Datang tuh melalui jalur perairan di Surabaya. Nah orang yang paling membakar semangatnya itu kan ada ya, gitu, yaitu Sutomo, Bu. Atau dikenal dengan Bung Tomo. Nah, Bung Tomo ini dengan Dr. Sutomo sama nggak? Sama, Bu. Dengan yang dikenal sebagai pendiri dari itu ya, untuk menyatukan para pemuda. Nah, itu berbeda ya nak ya, gitu. Kalau ini Bung Tomo yang menyemangati, kebetulan namanya agak mirip, tapi kalian nggak boleh tertukar gitu ya, seperti itu. Nah, pidatonya itu sungguh sangat
Mengharu Biru mampu membangkitkan seluruh pemuda yang ada di Surabaya saat itu dan di luar Jawa atau di luar Surabaya untuk memberikan perlawanan, ya, yang akhirnya bendera yang ada di salah satu hotel di Surabaya itu bendera Belanda. Nah, kemudian bendera Belanda itu warnanya apa aja, Nak? Merah Putih biru. Nah, kemudian disobek apanya? Yang warna apanya? Biru. Birunya. Ya, itu. Sampai hanya tersisa tersisa warna merah dan putih menjadi lambang bendera negara kita, dan itu menewaskan salah satu pimpinan dari sekutu waktu itu, ya, atau istilahnya yang memimpin pertempurannya dari pihak penjajahnya yang kita kenal sebagai siapa itu? Jenderal Malabi, ya, itu. Sampai pimpinan dari penjajahnya itu waktu itu tewas, yang dikenal dengan Jenderal Malabi. Kamu boleh searching cari, ya, peristiwa pertempuran Surabaya, siapa saja yang terlibat di dalamnya dan kemudian menewaskan siapa. Nah itu juga harus kalian tahu. Itu November, Nak. Ya. Sebelumnya di Oktobernya ini masih di tahun yang sama setelah dinyatakan proklamasi. Apa ini? Pertempuran Ambarawa. Terjadi juga pertempuran Ambarawa. Jadi memang penjajahnya sengaja datang kembali, gitu ya, mau menjajah kembali, gitu ya. Nah, ini salah satunya yang menjadi pemimpinnya yang terkenal itu siapa ini? Jenderal Sudirman. Belum lagi apa nih, pertempuran Medan Area. Ada juga yang kita kenal juga pertempuran Bandung Lautan Api. Jadi hampir di semua provinsi atau hampir di semua bagian wilayah Indonesia itu yang didatangin kembali oleh para penjajah, semua rakyatnya berusaha melawan karena sudah merasa memproklamasikan sebagai negara yang merdeka, mereka nggak mau lagi dijajah. Akhirnya itulah banyak sekali terjadi pertempuran melawan para penjajah, dan itu adalah bagian dari mempertahankan kemerdekaan yang sudah disampaikan melalui proklamasi. Untuk lebih jelasnya kalian bisa ini nanti bisa searching, ya, di alamat ini. Jadi pertempuran apa saja, Kak? Ibu hanya mencantumkan 4. Banyak lagi pertempuran yang lainnya sampai dengan di tahun 1965 itu kondisi negara kita pun juga masih konflik yang kita kenal sebagai peristiwa apa tuh di 1965, khususnya di 30 September. Ya, masih ingat peristiwa apa? G30 SPKI. Pengkhianatan oleh Partai Komunis Indonesia yang ingin mengganti Pancasila dengan komunis, ya, seperti itu. Nah, itu masih terus, berarti itu termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan. Jangan sampai NKRI itu menjadi terpecah-pecah. Oleh sebab itu, di masa era sekarang pun itu, apakah tugas mempertahankan kesatuan negara itu masih tetap diberlakukan atau masih tetap berlaku kepada seluruh rakyatnya? Menurut kalian gimana? Menurut kalian gimana? Masih tetap harus dipertahankan nggak? Masih, Bu. Masih, dan itu termasuk bagian dari apa? Coba kaitkan dengan materi di PKN.
bagian dari apa? Materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dan tanggung jawab. Iya. Itu berarti termasuk apa tuh? Kewajiban dan tanggung Kewajiban dan jawab tanggung jawab. seluruh. Mempertahankan kemerdekaan. Betul sekali. Makasih Java ya. Termasuk kewajiban dan tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai terpecah belah, karena dulu ketika awal mula berdirinya itu begitu sulitnya ya, begitu banyak pengorbanan yang sudah diberikan oleh para pahlawan, baik pengorbanan berbentuk harta ya, berbentuk harta dan nyawa ya gitu. Jadi tidak hanya sekedar materi, tetapi jiwa pun sampai mereka korbankan ya, seperti itu. Nah, demi untuk apa ini yang kita rasakan sekarang, yang gambarnya tadi di awal penjelasan tadi. Oke. Ya. Berarti di 2021 kita sudah 76 tahun merdeka. Merdeka. Ya, merdeka. Gampang sih mengucapkannya. Tapi apa? Ya, implikasinya apa? Kewajibannya apa? Tanggung jawab kitanya. Nah, inilah tanggung jawab kita bersamanya, yaitu upaya mengembangkan kehidupan kebanggaan yang sejahtera. Betul Siva, Lita, dan kawan-kawan ya. Jadi inilah setelah 76 tahun itu bagaimana kehidupan kebangsaan kita yang jauh lebih sejahtera, sehingga Indonesia pun kemudian menjadi lebih maju. Kalau Ibu tambahkan sekarang, kalau Indonesia itu saat ini masih termasuk negara berkembang atau masih sudah negara maju ya, Nana? Berkembang. Masih yang berkembang, Bu. Oke. Kira-kira kenapa sih negara Indonesia masih belum dikategorikan sebagai negara yang maju atau bangsa yang maju? Dari teknologinya masih lebih canggihan dari China, Bu. Iya, betul sayang ya. Itu terus terang Nina, itu yang kalian lihat di sini di gambar ini nih ya. Nah, ini itu Ibu waktu sempat ke Adelaide-nya, ke Australia-nya, itu ukurannya nggak di sini sudah besar ya, tetapi waktu Ibu pergi ke Australia itu kan ditempel kayak papan tulis. Nah, itu jauh lebih besar. Ya, gitu. Dan itu sudah lama ada di sananya tuh. Nah, itu Ibu tahun berapa ya? 2013. Kalau sekarangnya 2021 kira-kira udah berapa tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu, Bu. Iya, 8 tahun yang lalu di sana itu sudah biasa gitu ya, istilahnya menggunakan teknologi tersebut. Nah, di sininya kan baru ada itu setelah 8 tahun kemudian ya, padahal Ibu udah melihatnya di negara maju yang sana itu di 8 tahun yang lalu, dan itu di sananya itu sudah mungkin ya sudah lama gitu, seperti itu. Nah, itu baru di negara kitanya baru ada. Oleh sebab itulah gitu, kalau nanti kalian sempat menjadi traveler atau istilahnya sempat mengunjungi berbagai negara, ambillah hal-hal positif yang baik dari negara tersebut yang kelak nanti bisa kamu terapkan di negaramu sendiri ya, seperti itu. Jadi kemajuan misalkan, Bu, saya belum sempat, apakah saya harus ke negara tersebut? Tidak mesti, kan kita bisa berselancar ya di dunia maya, lihat ke kemajuan teknologi yang ada di sana gitu. Nah, itu bisa menginspirasi kalian untuk tidak terlena, khususnya di masa COVID ini.
Jangan karena kalian ada di posisi masa COVID, bentuknya belajar dari rumah, pembelajarannya jarak jauh, terus kalau kamu terlena, tidak mengasah diri kalian, ya Lita ya. Ya, misalkan tugas diabaikan, tidak mau baca. Nanti kira-kira Indonesia Maju ini bisa tidak terjadi dalam waktu dekat? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, karena semuanya itu hasil usaha oleh siapa nih? Oleh siapa? Warga-warga Indonesia yang sekarang. Iya, kita semua nak ya, kita semua. Tentunya dengan kewajiban masing-masing. Kalau kewajibannya kitanya sebagai pelajar ya tentunya kalian sudah tahu. Ya, kewajibannya ibu sebagai seorang pendidik ya tentunya ibu laksanakan untuk membakar semangat kalian untuk tidak bosan membaca buku dan mencari semua pengetahuan yang baik untuk kalian. Seperti itu. Yang akhirnya semua itu kita syukurin ya, dan sampai di akhir ibu sampaikan terima kasih ya, kamu bisa mendengarkan sampai dengan hampir di atas 3, berapa tadi kita mulai jam 8.40-an ya, 41 menit. Sekarang udah 9, itu jadi 1 jam tuh tadi ibu udah bicara ya, seperti itu. Oke, itu untuk penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Sebelum ibu lanjutkan ke LKPD atau lembar kegiatan yang nanti yang harus kalian penuhin itu ya. Barangkali ada pertanyaan dari apa yang ibu sampaikan ya. Ibu stop dulu ininya. Ibu sekarang lanjutkan dengan ini ya, share ini. Sudah tampak? Sudah, Bu. Ya, oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang ibu coba besarkan penampakannya ya. Oke. Sudah kelihatankah? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. oke ya. Sudah, Ini Bu. nak ya. Nanti perintahnya pertama-tama kalian coba klik alamat web ini ya, kemudian baca ya sampai tuntas. Boleh juga kalian tambahkan bacaan kalian dari buku siswa, buku tema 6 ya. Di situ ada pembahasan khusus tentang makna proklamasi ya, seperti itu. Boleh juga dari sumber internet yang lainnya ya. Nah, sekaligus simak film perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa melalui link berikut. Nah, ini linknya belum ibu terahkan ya. Nanti yang ibu share sudah ada linknya ya. Jadi kalian bisa lihat itu bagaimana penjajahan pada masa tersebut supaya hati kalian juga ikut empati. Iya ya, kalau saya yang ada di zaman tersebut gimana tuh gitu ya. Kalau sudah, kita lanjutkan nih tugas kalian. Masih kelihatan nak? Kelihatan sih, Bu. Oke, kelihatan ya, tampak ya. Nah, ini kan ada rangkaian nih, ada rangkaian peristiwanya gitu. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya nak ya. Nah, kemudian di sini ibu sertakan gambar. Tuh, ada kan gambar ya. Nomor 1 sampai nomor 4 ya. 4. Ya, coba beri nomor yang kira-kira sesuai dengan rangkaian peristiwa ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, oke. Kalau sudah, nanti nih lanjutkan jawab pertanyaan-pertanyaannya dari nomor 2 sampai dengan nomor 5. Oke. Nah, kalau sudah dilanjutkan nih, tulislah laporan urutan peristiwa sejarah lahirnya proklamasi kemerdekaan RI ini berdasarkan urutan gambar yang benar. Berarti ya berdasarkan urutan itu kamu ceritakan dan sumbernya bisa kalian dapatkan melalui ini.
Oke ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. tentunya tidak Bu. dengan menyalin ya, tidak dengan menyalin, tetapi ya mengolahnya menjadi Menceritakan dengan bahasa sendiri. dengan bahasa sendiri. Betul, seperti itu. Nah, khusus nomor 6 itu nanti pengirimannya itu Ibu berikan di kantong tersendiri ya, Nak ya. Oke. Itu. Bu, aku boleh nggak Bu menceritakannya itu dalam bentuk presentasi Bu? Akunya presentasi kayak gini, misalkan kayak Bu Dewi ada PPT-nya kan Pak ya, terusan kamu tuliskan judul-judulnya aja, terusan saya menceritakan dengan komplit ya dari awal bisa sampai dengan proklamasi, boleh nggak seperti itu? Boleh banget ya gitu. Jadi boleh bentuk file laporan, bisa juga bentuk video ya, itu boleh kalian lakukan ya, seperti itu. Bisa dipahami Nak? Bisa, Bu. Bisa. Nah, kalau sudah, tulislah yang kamu pelajari hari ini dari tayangan PJJ RCTV ya Nak ya. Jadi di terakhir, kalau nomor 7 ini termasuk di file ini kamu mengerjakannya. Hanya nomor 6 aja yang mengerjakannya di file yang berbeda ya, seperti itu. Mungkin Ibu nanti ganti ya, ininya berarti dijadikan ya. Sehat kan? Iya sehat. Nanti saya ke sekolah nih selesai Zoom. Ini masih Zoom Bu. Aku mau pergi. Ya wis, Waalaikumsalam. Hati-hati Bu Haji. Hati-hati ya. Sukses selalu. Ya sehat. Monggo. Oke, anak-anakku masih mendengarkan tadi sempat itu juga ya, ada telepon masuk. Bagaimana sayang dengan tugas ini, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kalau sudah Ibu akhiri ya istilahnya untuk kegiatan kali ini. Nanti untuk share LKPD sama materinya Ibu langsung kirim ke grup WhatsApp ya. Nah, nanti bisa langsung kalian kerjakan sekaligus dengan kantongnya. Jangan ditunda-tunda, biasakan selesaikan langsung biar tugas kalian nggak menumpuk ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan banyak keberkahan ilmu yang bisa kalian dapatkan. Kalau ada hal-hal yang kurang sesuai atau kurang tepat, Ibu mohon maaf ya dalam penyampaiannya pada kegiatan PJJ kali ini. Ibu tutup. Zikru masih ada? Bu. Ya, zikru dipimpin doa. Selesai belajar. Mari kita sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesudah belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Terima kasih banyak Zikru dan juga seluruh anak kelas 6A yang selalu semangat ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Ya, Makasih Bu Dewi. Oke. Makasih Bu Dewi. Sama-sama sayang, sama-sama.